Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Saat ini kami hadirkan situasi dari gerbang tol Cikampek bagi Anda yang akan mudik hari ini atau saat ini sedang dalam perjalanan, pemirsa. Tentu dari Jakarta Anda akan melewati gerbang tol Cikampek jika Anda akan menuju ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Kami hadirkan situasi nampaknya seperti berada di gerbang tol Cikampek. Nanti juga saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk memantau situasi terkini dari Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Sudah ada rekan-rekan kami, pemirsa, yang berada di gerbang tol Cilenyi, Zinedine Duhan, dan juga ada rekan Joko Teguh yang saat ini mengabarkan dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita menuju ke gerbang tol Kali Kangkung terlebih dahulu, pemirsa. Sudah ada rekan Joko Teguh di sana. Joko, bagaimana hari kedua penerapan rekayasa lalu lintas di sana? Apakah situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi hari kedua dari pelaksanaan one way tol dari Cikampek sampai gerbang tol Kali Kangkung ini, pada pagi hingga siang tadi terpantau lancar, ramai lancar ya. Kemudian sekitar pukul 12 tadi terjadi insiden kecelakaan melibatkan 4 mobil di kilometer 418, yaitu setelah gerbang tol Kali Kangkung akan exit ke tol Krapyak. Dua kendaraan itu salah satunya mobil Livina itu mengalami patah as sehingga butuh evakuasi yang cukup lama, sehingga membuat kemacetan di gerbang tol di jalan tol Kali Kangkung ini hingga 5 km. Jadi kemacetan dari 418 kemudian berderet ke belakang hingga melewati gerbang tol, kemudian hampir menyentuh gerbang tol Kaliungu. Kemudian dari tim Jasa Marga dibantu kepolisian melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi. Ada 4 mobil, yang 2 sudah dievakuasi, kemudian yang 2 membutuhkan derek ya karena asnya patah, kemudian sudah berhasil dievakuasi keempat-empatnya selama kurun waktu kemacetan tadi lebih dari 1 jam, dan sekarang kemacetan sudah mulai terurai dan informasinya kemudian ada kemacetan lagi di exit tol yang saat ini sebagai efek dari penerapan one way ini. Begitu, Vena. Ya, Joko, apakah sudah ada informasi kapan kemudian akan dibuka kembali jalur tol menuju ke arah Jakarta? Ya, sampai saat ini menurut tadi wawancara dengan pihak pengelola tol gerbang Kali Kangkung ini bahwa urusan one way kemudian akan dibuka lagi atau diperpanjang adalah diskresi dari kepolisian. Yang jelas kemarin adalah pelaksanaan dari one way mulai pukul 14 sampai pukul 00, tapi kemudian pada waktu pukul 00 tadi malam itu ternyata tidak dibuka 2 arah, tetap dilakukan 1 arah sampai sekarang ini. Jadi pelaksanaannya selama 24 jam sampai sekarang. Begitu. Ya, ini kan ruas tol menuju ke arah Jakarta masih ditutup dengan adanya penerapan rekayasa lalu lintas. Bagaimana dengan titik-titik pengalihan arus lalu lintas yang mungkin bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta? Apakah ada informasi bisa melewati jalan mana saja, Joko? Ya. Jadi saat ini one way hanya sampai di Kali Kangkung. Belum ada rencana opsi diperpanjang sampai Bawen, tapi itu belum dilaksanakan. Untuk kendaraan dari arah yang akan ke Jakarta, ketika masuk tol dari arah Solo sampai Semarang, exit di gerbang tol, di exit tol Krapyak, kemudian masuk ke jalur Pantura di Semarang, Mangkang, kemudian ke Kendal, dari Kendal ke Batang, Pekalongan hingga ke Brebes. Jadi pengalihannya ke arah itu, dan tadi malam terjadi kemacetan di tol Krapyak karena dampak dari pengalihan ini, dan diperkirakan dampak itu masih bisa terjadi dengan tetap dilaksanakannya one way seperti ini. Baik, itu informasi dari gerbang tol Kali Kangkung, Joko Teguh. Sekarang kita menuju ke gerbang tol Cilenyi, pemirsa. Sudah ada rekan Zinedine Duhan di sana. Duhan, bagaimana pantauan dari gerbang tol Cilenyi? Apakah terlihat peningkatan pemudik yang melintas di gerbang tol Cilenyi hari ini? Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa, tentunya selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Benar sekali Vena, memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang keluar maupun masuk
ke gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat ini, di mana dari menurut data yang kami terima ini terdapat 3 waktu, dibagi menjadi 3 waktu, di mana di pagi hari itu memang peningkatannya hanya sedikit di kisaran di bawah 10%, namun di siang hari ini peningkatan yang terjadi di exit tol gerbang Cileunyi ini mencapai 41%. Di siang hari ini pukul 2 siang hingga pada pukul 10 malam. Dan juga menurut pantauan kami sejak tadi malam, Vena, memang di sini terjadi peningkatan yang sangat signifikan di malam hari, tentunya sejak pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi itu peningkatan yang terjadi sekitar pukul 151%, sehingga memang yang masuk ke gerbang tol Cileunyi ini atau keluar dari gerbang tol Cileunyi ini telah mencapai hampir 37.000 mobil. Selain itu, Vena, titik tempat saya berdiri sekarang ini merupakan simpang di jalur arteri yang mengarah dari Sumedang. Jika belok ke sebelah kiri saya ini akan langsung mengarah ke jalur arteri Nagrek, Garut, dan juga Limbangan. Namun jika lurus atau mengarah ke sebelah kanan saya, ini merupakan jalur arteri yang akan mengarah ke kota Bandung, di mana juga lalu lintas di sini sejak pagi tadi terpantau ramai. Memang terjadi sedikit penurunan volume untuk mobil-mobil atau kendaraan yang keluar dari exit tol gerbang Cileunyi menuju underpass dan keluar di arteri arah ke Garut. Namun untuk arteri dari arah Sumedang ini volumenya masih tetap sama dengan mayoritas dilalui oleh kendaraan roda 2 atau motor yang akan mudik ke jalur Nagrek. Dan juga untuk yang mengarah ke kota Bandung memang sempat terjadi beberapa kali kepadatan di kawasan Cinunuk dan juga Cibiru. Selain itu juga tidak hanya di Cileunyi, Vena, kami juga memantau hingga ke tol Cisumdawu, di mana pada hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan juga jika digabungkan dengan data hari kemarin, di mana juga sejak pagi tadi di seksi 4 hingga seksi 6 terjadi antrian yang cukup panjang untuk masuk ke ruas tol yang dibuka secara fungsional. Sehingga karena antrian yang sudah cukup panjang ini juga, Ven, maka yang seharusnya tol dibuka pada pukul 8 atau pukul 9 pagi, tol ini akhirnya dibuka pada pukul 6 pagi. Dan tercatat setelah 4 hari dibuka jalur fungsional ini dari seksi 4 hingga seksi 6, dimulai dari gerbang tol Cimalaka hingga nanti keluar di gerbang tol Ujung Jaya Utama 1 dan mengarah ke tol Cipali, ini sudah ada 4.103 kendaraan, di mana juga secara jumlah memang fluktuatif. Di hari pertama ini berjumlah 1.602 kendaraan, lalu terjadi penurunan. Di hari kedua itu hanya 931 kendaraan. Dan di hari ketiga kemarin ini kembali meningkat dengan drastis, yaitu 2.110 kendaraan. Adapun pada hari ini di awal dibukanya sejak jam 6 pagi hingga pukul 9 pagi tadi sudah 1.879 kendaraan yang melintas di ruas tol seksi 4 hingga seksi 6 tol Cisumdawu. Selain itu juga memang di jalur arteri yang mengarah ke Nagrek, Garut, dan juga Limbangan ini terjadi beberapa titik kepadatan, yaitu di Rancaekek terdapat sebuah pabrik di mana di situ terjadi ada bubaran shift atau pergantian shift yang mana selalu mengakibatkan kemacetan. Dan juga ada juga di Cicalengka, di situ di mana jalan sudah mulai naik dan berkelok-kelok, jadi memang terjadi penurunan kecepatan dari pengendara yang mengakibatkan juga adanya penumpukan. Namun pantauan kami hingga siang hari ini, kemacetan yang tadi pagi sudah ada di Cicalengka hari ini sudah terpantau lenggang dan juga telah diperkirakan telah sampai di kawasan Nagrek. Selain itu juga, Vena dan juga pemirsa, di kawasan Cileunyi ini nantinya jika memang sudah jalur arteri ini penuh dan tidak dapat melalui mobil, maka gerbang tol akan dibuka di Gede Bage, sehingga nantinya para pemudik akan keluar atau exit tol di Gede Bage. Dan jika ingin melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri baik ke Sumedang maupun Garut, itu harus melalui kota Bandung, yaitu Jalan Soekarno-Hatta dilanjut dengan Cibiru, Cinunuk, lalu masuk ke kawasan Cileunyi ini, Ven. Baik, terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari gerbang tol Cileunyi. Sebelumnya juga ada rekan Joko Teguh yang mengabarkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, usai jeda kami nanti akan hadirkan informasi laporan langsung dari Kampung Rambutan dan juga sejumlah bandara di tanah air. Breaking News TV akan kembali sesaat lagi.